Selamat datang di akun YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Maya Anjani Gea. Di sini saya akan mengajar khususnya bidang studi sosiologi. Nah, pada kali ini kita akan masuk pada materi tentang proses perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi ditandai atas beberapa fase ya, di mana ada 5 fase di sini di dalam materi saya. Pertama sekali ada fase yang ditandai perdagangan internasional. Ini terjadi pada tahun 1000 dan 1500 Masehi. Perdagangan pada masa itu dilakukan oleh negara India dan Cina yang ananda. Kemudian para pedagang ini menelusuri negeri lain melalui jalur sutra. Apa itu jalur sutra? Yaitu jalur darat dan laut. Pada saat itu masih belum ada jalur udara ya, karena teknologinya masih belum pesat seperti pada saat sekarang ini. Pada masa ini, pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, dan pada masa inilah awalnya muncul proses globalisasi di Indonesia. Nah, pada masa Cina dan India inilah awal atau tonggak pertama sekali muncul proses globalisasi di Indonesia, dan seiring mereka masuk ke dalam Indonesia, kita juga menganut sistem kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Nah, itulah yang mereka bawakan, terutama India ya. Mereka menyebarkan corak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang dibawakan oleh biarawati mereka maupun agama pada saat itu. Dan Cina lebih menyebarkan perdagangan atau melaksanakan perdagangan pada saat itu. Mereka melakukan perdagangan. Contohnya saja pada saat ini Cina itu merupakan negara yang ekonomi perdagangannya lumayan bagus ya di dunia sampai pada saat ini. Kemudian fase kedua, yaitu pada fase ini perkembangan proses globalisasi ditandai dengan dominasi kaum muslim dari kawasan Asia dan Afrika. Dan pada saat itu di Indonesia kerajaan Hindu-Buddha sudah banyak yang runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam di kawasan Asia Afrika. Nah, seiring masuknya dominasi kaum muslim di Indonesia, maka runtuh juga kebudayaan atau corak kerajaan Hindu-Buddha tadi yang dibawakan oleh negara India yang pertama sekali menjejaki kaki di tanah Indonesia pada saat itu, digantikan oleh dominasi kaum muslim, begitu juga dengan corak kerajaannya dan corak agamanya. Seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi corak kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Nah, kemudian fase yang ketiga yaitu fase adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Nah, bagaimana itu? Ini terjadi revolusi industri ya, dan negara yang melakukannya seperti negara Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda adalah pelopor yang melakukan eksplorasi ini. Dan bangsa ini juga memiliki 3 moto dalam melakukan eksplorasi ke berbagai negara yang mereka jelajahi. Apa saja motonya tersebut? Yaitu pertama sekali ada gold. Gold adalah memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas. Ingat ya, gold adalah mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan yang berharga lainnya. Nah, itulah tujuan mereka. Dan kemudian glory adalah memperoleh kejayaan. Bagaimana mereka bisa jaya di negara-negara orang lain, menguasai, kemudian superioritas dan kekuasaannya. Nah, kemudian ada juga gospel. Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Mereka juga menyebarkan agama juga, bukan hanya melakukan penjelajahan saja, tapi
penyebaran agama juga dilakukan oleh mereka. Dan negara-negara ini ketika melakukan perjalanan atau ke negara-negara lain, mereka bersifat menjajah atau merugikan bangsa lain. Ini bisa kita ambil contoh seperti Belanda ke Indonesia pada saat itu ya, mereka menjajah. Nah, begitu. Kemudian ada fase yang keempat, yaitu fase ini ditandai dengan adanya mesin uap dan berkembangnya kebutuhan industrialisasi. Nah, karena adanya mesin uap itulah semua tugas-tugas yang dijalankan oleh manusia tergantikan oleh mesin tersebut. Oleh karena itu, industri pun semakin berkembang dan kebutuhan bahan baku jadi semakin meningkat. Segala yang kebutuhan manusia yang diinginkan manusia menjadi meningkat. Dan karena itulah menimbulkan beberapa perusahaan multinasional, yaitu perusahaan multinasional itu seperti PT Freeport yang hingga saat ini menjadi ikon globalisasi dunia. PT Freeport ini yaitu PT tambang emas terbesar yang ada di Indonesia ya, khususnya di daerah Papua yang ada di Indonesia, yang hingga saat ini menjadi ikon dunia. Itulah fase ketiga dan fase keempat. Kemudian kita masuk pada fase berikutnya, yaitu munculnya era pasar bebas. Bagaimana itu era pasar bebas? Nah, di sini adanya komunisme yang disokong oleh Uni Soviet, runtuhnya komunisme, dan akhir dari Perang Dingin memperkuat bahwa kapitalisme, dan akhirnya negara-negara yang dulu menganut komunisme beralih ke ideologi kapital liberal, dan negara-negara di dunia berubah menjadi pasar bebas atau kapital liberalisme. Nah, ini tadi ya, seperti adanya perang dingin antara kaum komunis dan kaum kapital liberalisme. Kemudian pada saat perang dingin ini dimenangkan oleh kaum kapital liberalisme, dan otomatis orang-orang yang menganut kaum komunis pada saat itu beralih menjadi kaum kapital liberalisme. Dan pada saat itu muncullah pasar bebas yang dihasilkan oleh kemenangan liberalisme tadi. Nah, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses perkembangan globalisasi. Silahkan dipahami, semoga mengerti. Terima kasih.